Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali di hari kedua doa kita bersama Gereja Kemah Injil Daerah Bali. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kesehatian dan kesepakatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan supaya para murid tidak meninggalkan Yerusalem. Diam dan tunggu janji Bapa. Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus, sehingga mereka mampu bersaksi dengan efektif dan berani. Karena tanpa kuasa Roh Kudus, kita semua tidak mampu untuk bersaksi dan memiliki kekuatan besar untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Untuk memulai itu, 10 hari para murid bertekun, bersehati dalam doa bersama-sama. Seperti yang dikatakan di dalam pasal 1 Kisah Para Rasul ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di sini jelas. Murid-murid merespon panggilan Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus supaya mereka tetap tinggal diam. Bukan nganggur, tetapi tetap tinggal diam menanti janji Bapa dengan bertekun, bersehati dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu kesehatian dalam persekutuan Kristen? Kesehatian itu berbicara kesepakatan. Sepakat untuk satu tujuan yang sama. Itu dapat juga diumpamakan seperti sebuah komposisi lagu. Walaupun berbeda-beda nadanya dan suaranya, tetapi karena komposisi itu dibuat sedemikian rupa, sehingga masing-masing suara itu berpadu dengan musik dan menghasilkan suara yang begitu indah, musik yang begitu indah dan bernilai tinggi. Itu juga dapat disamakan dengan sebuah lukisan. Walaupun warna cat yang berbeda-beda dikuaskan dalam sebuah kanvas dan menghasilkan sebuah karya besar yang menggambarkan dari emosi perasaan si pelukis itu. Warna yang berbeda yang dipadukan mampu menghasilkan nilai yang tinggi. Itulah persekutuan Kristen. Dalam persekutuan Kristen, kesehatian adalah mutlak. Kesepakatan, sepakat adalah mutlak. Dan itu hanya bisa terjadi dalam doa. Dalam rapat kita bertengkar, ketika kita membahas satu persoalan, ketika kita berdebat tentang sebuah kebenaran, kita kadangkala bisa tidak menghasilkan kesepakatan. Tetapi dalam doa, tidak bisa tidak. Semua harus sepakat. Hati itu harus berpadu seperti sebuah musik atau seperti sebuah lukisan yang dipadukan menjadi nilai tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesehatian persekutuan doa Kristen, ada nilai dan harga. Dalam kesehatian itu juga ada estetika, ada keindahan, ada nilai seninya yang mampu menarik minat orang untuk datang. Dalam kesehatian itu juga ada kekuatan, ada power, ada kuasa Roh Kudus yang bisa dicurahkan di tengah-tengah kita. Karena iblis tidak menyukai persekutuan seperti ini. Iblis cenderung memecah belah persekutuan jemaat. Ketika pendapat berbeda, ketika perasaan berbeda, ketika karakter berbeda, akan diperbesar jurang perbedaan itu sehingga kita bertengkar dan saling menggigit, kata Rasul Paulus.
Tetapi hal yang paling penting dalam doa itu tidak bisa terjadi. Dalam doa kita harus sehati, harus sepakat. Matius 18 ayat 19. Jika dua orang sepakat saja dalam namaku, aku akan mengabulkan semua permintaannya. Sepakat. Suami istri sepakat. Tuhan akan bekerja di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang penting. Dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-16, kesehatian itu diumpamakan seperti nada suara, seperti sebuah paduan suara. Roma 15 ayat yang ke-6 mengatakan begini, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini berbicara tentang kerukunan, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Kesehatian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin tadi yang saya katakan. Dalam kesehatian ada nilai dan harga. Dalam kesehatian ada estetika dan seni nilai tinggi. Dalam kesehatian ada power, ada kekuatan. Karena disitulah Allah bekerja ketika kita satu hati. Satu hati dalam doa. Itu hanya bisa terjadi karena kita semua menggumuli doa-doa kita bersama-sama. Ingatlah yang dikatakan dan dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan dengan baik. Ketika mereka sepakat, ketika mereka sehati, ada kekuatan yang mampu menarik orang banyak itu bergabung dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, sebagai persekutuan Kristen itu harus diciptakan seindah mungkin, sedamai mungkin, dan itu hanya bisa terjadi kalau persekutuan doa, kalau doa bersama selalu dibangun. Baik doa malam, doa semalam suntuk, doa puasa, dan doa-doa yang lainnya. Mari bangun doa itu, karena di situ Roh Kudus bisa memakai kita. Dan kuasa iblis, setan, kuasa kegelapan dipatahkan. Gereja akan bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Karena seluruh jemaat Kristen, seluruh jemaat Kemah Injil daerah Bali bersehati, pekerja, gembala, staf, BPC, dan semua aktivis dan jemaat bersatu hati. PPP, PPW, BPD semua bersatu hati, bersehati membangun pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk hal ini sehingga Tuhan bekerja penuh dalam persekutuan dan gereja kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Banyak mujizat akan terjadi. Orang akan tertarik dengan persekutuan kita. Ini indahnya. Inilah yang saya cari. Orang-orang yang peduli. Dikatakan tadi bahwa mereka disukai semua orang karena mereka bersehati. Tanpa kesehatian tidak ada dampak. Dan bagaimana cara memperoleh kesehatian itu? Disebutkan tadi dalam ayat 46, mereka semua tulus hatinya. Saudaraku, tak ada kesehatian kalau tidak ada ketulusan. Harus tulus hati saudara. Harus tulus, harus jujur, siap dinilai, siap terbuka. Disitulah Tuhan berkarya pada pribadi-pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, hati kami bersyukur malam hari ini, di hari doa kedua Gereja Kemah Injil daerah Bali. Tuhan memberkati, Tuhan berkarya penuh, Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib, sehingga kami boleh melihat karya Allah yang benar-benar nyata di tengah-tengah kami. Tuhan lakukan pekerjaan-Mu, Tuhan lakukan karya-Mu, sehingga kami semua boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh membesarkan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ampuni kami kalau seringkali kami bertengkar, kami berselisih.
kami menaruh akar pahit dalam hati kami dan pikiran kami. Basuhlah suami istri yang mungkin hambar dalam persekutuan. Hati mereka hambar saat ini, buat mereka sehati. Karena itu yang kuinginkan, Roh Kudus akan bekerja, nama-Mu akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau memimpin doa-doa syafaat kami, pokok-pokok doa yang kami akan doakan, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan-persekutuan di gereja, secara kelompok. Tuhan, mari Engkau berkarya penuh, sehingga Engkau mengabulkan doa kami. Engkau telah mengatakan, jika 2 orang saja sepakat dalam doa, Engkau ada dan Engkau mengabulkan permintaannya. Kami sepakat, seluruh gereja Kemah Injil daerah Bali, jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu, gembala, BPC, semua pelayan, kami sepakat, mari bekerjalah atas kami di Bali. Kami berdoa untuk badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah di berbagai tempat di gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan memberkati para pimpinan gereja kami. Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu, pos-pos PI, perintisan-perintisan juga Tuhan berkati. Pembangunan-pembangunan gereja, kebutuhan dana, kami berdoa Tuhan memberkati. Engkau memberkati mitra pelayanan kami. Engkau memberkati juga para sponsor dan donatur, orang-orang yang berbaik hati mendukung pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati. Berkati juga bangsa dan negara kami. Biarlah pemimpin negeri ini boleh bijaksana dalam mengatur dan menentukan program-program yang tepat bagi pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID ini. Tuhan, Engkau bekerja penuh. Mari hari ini Tuhan memberkati doa-doa kami. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus, berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kami sekalian. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah malam hari ini saudara penuh keberkatan, dan kami percaya Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kita. Kami Badan Pengurus Daerah Bali mengucapkan selamat berdoa bersama, selamat bersyafaat. Kiranya di hari kedua ini kita boleh merasakan jamahan Tuhan, kelepasan daripada Tuhan. Dan pada hari terakhir nanti, jika saudara ingin melepaskan dari semua ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan, cimat-cimat, silakan saudara menghubungi para gembala di gereja saudara masing-masing. Tuhan akan bekerja melepaskan saudara, memurnikan saudara, sehingga hati saudara diperbaharui, tulus, suci, bersih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan berkati doa saudara. Haleluya. Shalom.